kepala ya. Ustazah, air kena jamur di selang atau pipa bisa dipakai wudhu kalau dia udah mengalir ke ember atau dalam bentuk keran nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau tiap hari sholat duha jamnya nggak selalu sama ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting kan waktu duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Bolehkah kita mengupload foto di sosmed, foto masakan? Niatnya bukan karena pamer. Ya nggak apa-apa. Mengupload foto mubah ya. Nah, mengupload foto mubah ya. Nanti dihukumi atas niatnya. Kalau niatnya adalah riba, kalau niatnya pamer ya, dia tetap tergolong orang-orang yang sombong. Kalau dia nggak pamer, maka nggak masalah. Semua aktivitas kita gitu kok guys. Aku dakwah. Ketika niatku dakwah ini adalah mendapatkan validasi, ingin dipuji, ingin dibilang pinter, ya aku nggak dapat pahala apa-apa. Tapi ketika niatku betul-betul ingin mencerdaskan orang, lillahi ta'ala, aku dapat pahala. Sama-sama, posting kita sedekah di sosial media. Nggak apa-apa kalau niatnya untuk mengajak orang kepada kebaikan, memberikan inspirasi. Nggak apa-apa. Tapi kalau validasi, pamer, ya eksistensi diri, maka dia tidak dapat apa-apa. Sama mau dakwah kita kayak mau posting sedekah, sama aja. Semua based on niat kita. Kripto jangan, Bitcoin jangan. Kalau saham bisa, karena saham itu jelas emitennya ya. Ustazah, kenapa Bitcoin nggak bisa? Karena dia mata uang, jual beli mata uang nggak bisa. Kalau dia bisa, kalau dia komoditi, seperti emas bisa, karena emas itu komoditi. Ustazah, nabung di paket lebaran, dapat uang pas dibagiin, dapat lebih, boleh. Di rakaat ketiga baru teringat tidak tahiyat awal, sujud sahwi. Apakah hukum akikah saat anak belum balik terus meninggal? Orang meninggal tidak usah diakikahkan. Kalau mau bisa dikurbankan. Kalau uang sudah dibayar pakai utang. Kalau uang sudah dibayar pakai utang. Coba ganti pertanyaan, tulisan lebih jelas ya. Beli rumah dengan kredit jelas itu riba kalau dengan bank. Kenapa kita riba kalau seandainya kita berhutang dengan bank? Kemarin kita udah bahas di ceramahnya aku tentang riba. Yang pertama ada bunganya. Yang kedua telat ada dendanya. Yang ketiga kalau seandainya kita nggak bayar maka mobil kita, rumah kita dia tarik, uang yang udah kita bayarkan tidak dia kembalikan. Maka itu goror. Goror itu menyebabkan dia menjadi riba. Padahal hutang piutang boleh. Tapi kalau hutang piutang ada ribanya dia menjadi haram. Karena riba itu memberatkan ya kan. Pertama kita kena denda, berat kita. Yang kedua kita kena tidak bisa telat denda ya kan. Kemudian yang ketiga kalau kita nggak sanggup bayar, rumah kita dia ambil dan apa yang sudah dia belikan kita berikan tidak dikembalikan ya. Bank syariah juga aku nggak recommended untuk hutang. Udahlah hindari hutang, kurangi keinginan di bawah pemasukan. Nabung nanti bisa beli kok. Oke. Ustazah, subuh imam ajak sujud sejadah tapi imam lupa langsung ruku, tetap ikut imam ya. Anak yang sudah meninggal wajib diakikahi? Enggak. Orang meninggal enggak bisa diakikahi. Kenapa kalau aku nanya nggak pernah dijawab? Maybe aku aja baru pertama baca typingan Mbak nih. Ini baru pertama aku baca Mbak Fans, mungkin ke filter, coba ditulis lagi aja. Ustazah, kalau emas 500 gram, duit 100 juta, selama 1 tahun, apakah wajib zakat? Emasnya dikumpulkan dulu, nanti emasnya sampai 85 gram, kena dia zakat emas. Uangnya dikumpulin dulu sampai 160 juta, seharga emas sekarang, baru kena zakat. Dia 2 zakat yang berbeda itu. Ustazah, sebentar ya. Saya kena penipuan online, tagihannya japo ke saya. Kalau saya nggak bayar, apakah dosa? Kalau Mbak tidak melakukan, nggak usah dibayar, ya. Ustazah, sebentar ya. Yang mana? Apa beda ujian dengan azab? Jauh kemana-mana. Misalnya Mbak sakit, atau rumah Mbak kebakar. Mbak rajin sholat, Mbak rajin puasa, Mbak zakat, Mbak sedekah, kayak gitu kan. Kemudian yang mana Mbak Nina? Ustazah punya baca nggak dibaca? Teman-teman coba tulisannya diperbaiki lagi. Ini siang panas kawan. Tulisannya kok pertanyaannya kurang bisa dibaca. Ustazah punya baca nggak dibaca?
Wallahu a'lam bishawab. Tidak kasihankah melihat aku? Pelan-pelan aja tulisnya ya. Coba aku ulang ya. Kalau misalnya ada rumah kebakar, perbedaan ujian dan azab ya. Siap Mama Iwan. Ketika misalnya nih, ketika Mbak rajin sholat, rajin puasa gitu kan ya, kemudian rajin ibadah, tapi rumah Mbak kebakar juga, itu ujian ya. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya teman-teman tidak sholat, tidak puasa gitu ya, maka teman-teman rumahnya kebakar, itu musibah ya. Tulisnya pelan-pelan aja ya teman-teman, pelan-pelan aja. Kebaca aku nggak paham nanti malah nggak percuma kan. Ustazah ikut arisan terus ngasih uang seridonya sama yang megang, nggak apa-apa, itu nggak riba, itu kan sedekah Mbak ya. Kalau giveaway nggak apa-apa, itu kan bukan taruhan. Yang nggak boleh itu judi Mbak. Judi. Ada dalil yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, perbuatan yang keji gitu ya. Siap Mbak Siti Marwah. Oke. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi yang namanya riba, judi itu adalah kalau dia dikumpulkan. Ya, kalau dia mengumpulkan, dia bertaruh. Misalnya ada 10 orang, saya 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Akan ada yang bawa 50 juta dan akan ada yang kehilangan 50 juta. Itu baru judi. Tapi kalau main time zone, giveaway, car free day, undian, pasar malam ya, kemudian mancing, itu kan enggak ada yang dipertaruhkan ya. Itu enggak masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, arisan kurban gak masalah ya. Oke, iya Mbak pecinta musim. Ustazah, kalau beli rumah di bank syariah, kalau dia kredit aku nggak nyaranin karena di atasnya tetap Bank Indonesia. Kecuali ada Bank Indonesia Syariah, dia betul-betul murni dari riba. Ustazah, saya sholat hajat tiap hari, alhamdulillah anak saya diterima. Tuh, masya Allah di UGM, tuh kan? Lakukan sholat hajat ya teman-teman. Ustazah, penghasilan 15 juta, berapa zakatnya? Ambil kalkulator, hitung 2,5% dari 15 juta berapa dan keluarkan zakatnya ya. Oke, alhamdulillah ya dengan sholat hajat ya. Ustazah, pas azan subuh, oke, apakah boleh kita melakukan sholat qobliyah subuh? Selesaikan azan dulu, baru teman-teman qobliyah subuh ya. Coba aku ambil kalkulator yang 15 juta tadi, berapa zakatnya per bulan? 15 juta. Kali 2,5%, Mbak mesti zakatkan 375.000 ya setiap bulan ya. 375.000. Ustazah, kalau hasil sebulan 10 juta belum wajib zakat, minimal 13 juta ya. Ustazah, aku lagi zikir tiba-tiba batal, apakah aku harus wudhu lagi? Bahwa ketika kita berzikir atau berdoa, maka kita tidak wajib wudhu. Jadi kalau mau ambil wudhu lagi sunnah, kalau enggak juga enggak masalah ya. Karena berzikir saat berwudhu status hukumnya adalah sunnah. Pak Nurin, kalau 13 juta zakatnya berapa? Kali aja Pak, 2,5% Pak. Ya, ambil kalkulator 13 juta kali 2,5% ya. Oke, Mbak coba baca chat aku ya Mbak. Oke, Ustazah, iya, kalau ada utang riba, orangnya udah nggak ada kabarnya, tetap dibayar ya, atau ganti dengan sedekah. Kalau kita punya hutang sama orang, tapi orangnya itu udah nggak ada, gitu ya. Oke, orangnya sudah nggak ada, maka kita boleh ganti dengan sedekah untuk mengganti hutangnya. Ustazah, iya. Sebentar ya, betul nggak katanya kalau kita mau sholat itu kalau kita nggak mau sholat tanda Allah murka sama kita? Enggak, tanda kita males ya. Ustazah, oke sebentar ya.
Tadi dikali berapa? Kali 2,5%, Mbak. 2,5% zakat ya. Ustazah, kalau dizolimi lebih baik diam. Tergantung zolimnya kayak gimana. Kalau zolimnya tidak sampai memberikan ancaman pada diri kita, kesehatan kita, fisik kita, abaikan. Ya, karena kita mampu menahan diri. Tapi kalau seandainya zolimnya itu cuman menggosipkan, kayak gitu aja lah ya, lagu-lagu lama itu kan. Ya dibilang sok alim, ya dibilang sok cantik, sok pinter, ya kan. Kalau kemudian dibilang sombong itu kan abaikan aja lah tuh, ya kan. Itu lagu lama itu ya. Nah, tapi kalau sampai dia mengancam nyawa kita, selesaikan sampai titik darah penghabisan ya. Ustazah, oke. Saya setiap sholat kepikiran omongan orang itu, nggak boleh ya. Kita itu menjadi hamba Allah, kita mampu untuk membalasnya. Tapi kita memilih mengendalikan diri karena kita jauh lebih beriman dibanding mereka. Ini bukan perkara sabar, ini perkara mampu mengendalikan diri yang berada dalam kuasa kita. Kita berhadapan dengan manusia, harus tahu kapan kita ngerem, kapan kita ngegas, kapan kita itu sekedar belok dan menghindari perselisihan. Bukan tidak boleh membalas, tapi balaslah di waktu yang tepat, simpan energinya untuk bisa melakukan hal yang tepat ya. Jangan habisin energi untuk marah-marah ya. Ustazah, sholat fajar sama qobliyah subuh sama aja ya. Ustazah, kalau nggak pengen nikah nggak apa-apa kan, selagi nggak berzina aman aja kok ya. Ustazah, oke, hutang emas boleh nggak Ustazah? Boleh. Yang penting hutang emas balasnya pakai emas ya. Oke, berarti hutang emas balasnya pakai emas ya. Contoh misalnya, teman-teman misalnya hutang emas 2 tahun yang lalu harganya 1.000.000 segram. Tahun ini harga emas 2 juta segram. Tetap gantinya pakai gramasinya, bukan pakai uangnya ya. Ustazah, zakat dagang setiap bulan setelah dikurangi biaya operasional dan dikurangi biaya modal ya. Ustazah, kalau sekat dikasih orang tua sama saudara boleh nggak? Kalau sekat apa itu? Ustazah, apa hukumnya pinjam uang ke bank untuk bangun rumah? Jangan ya. Jangan, itu adalah riba ya teman-teman ya. Itu adalah riba ya. Jadi jangan ya teman-teman ya. Oke. Mbak Frida, aku nggak bisa mengucapkan kalimat yang Mbak tulis, tapi statusnya adalah makruh muakkad ya. Ustazah, zakat penghasilan. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, kenapa ya suami lagi pergi umroh marah-marah? Coba tanya ke suaminya, kenapa dia marah-marah? Kasusnya apa Mbak? Oke, gitu ya. Ustazah, oke, coba ditanya dulu kenapa dia marah-marah, sebabnya. Baru nanti kita urai ya. Ustazah, oke, sebentar ya, pelan-pelan ya. Kalau mengkodo sholat apa sesuai dengan waktunya? Sesuai dengan waktunya, tapi hanya bisa dikerjakan kalau Mbak ingat jumlahnya. Ustazah, aku heran setiap sholat ingat macam-macam. Jadi sering aku lupa rokaat. It's okay, sujud sahwi aja. Itu karena belum terlalu terbiasa. Intinya guys, intinya adalah yang namanya ibadah itu kalau dilakukan rukunnya maka sahlah dia. Ya, perkara khusyuk atau tidak itu soal latihan aja. Ya, dan kemudian kalau kita tidak khusyuk itu soal latihan aja. Ya, semakin kita ingat arti bacaan sholat, semakin kita akan lebih khusyuk. Kalau lupa rakaat ya sujud sahwi aja. Oke. Ustazah, sah nggak sholat buang angin terus? Nahan buang angin dalam sholat makruh. Jadi menahan buang angin dalam sholat adalah makruh. Jadi kalau mau dibuang makruh, sholatnya sah. Tapi kalau dibuang sholatnya batal, tinggal ambil wudhu lagi aja. Oke. Kalau kredit di Pegadaian ada bunga tapi sewa modal, itu gimana? Nah, itu akadnya kita harus baca baru kita bisa tahu Mbak instrumennya. Karena kita untuk menentukan sesuatu itu boleh atau enggak harus baca instrumennya Mbak. Oke.
Ustazah, usaha saya lagi sepi. Amalan apa yang bisa dilakukan? Sedih banget. Nggak apa-apa, sepi itu kan biasa. Kemarin kan pernah rame kan? Lakukan aja terus dengan konsisten. Jangan lupa sedekah subuh. Jangan lupa sedekah subuh. Jangan lupa sholat duha. Jangan lupa sholawat. Dan kurangi mengeluh. Nggak mungkin kalau kita tetap buka kedai gitu-gitu aja kok. Nggak mungkin ya. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang kita tidak duga-duga. Semuanya lesu wajar zaman sekarang ini karena orang skala priority naik kan nggak susah-susah banget kan, ntar juga naik kok, namanya jualan, kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun. Pas kita naik alhamdulillah, hati-hati kita pandai-pandai ngelola uang sehingga pas turun kita aman-aman aja. Dia yang repot itu pas naik hidupnya boros-boros, nah pas turun bingung ya. Jadi pas di atas hati-hati dengan uang, tabung uangnya karena bisa jadi suatu ketika kita di bawah sehingga kita siap untuk sampai kepada kita naik lagi ya. Oke. Nah aman ya. Ustazah, beli perak online nggak apa-apa? Saja apakah haram? Iya, laki-laki haram pakai emas. Walaupun laki-laki itu pakai emas swasta. Emas swasta itu emasnya cuma 20 gram, 20% kadarnya, tetap haram. Jadi laki-laki cuma boleh pakai perak ya. Ustazah, oke. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Apakah istri manalah istri tadi? Mana istri tadi, geng? Ya, apakah istri menggugat cerai tidak mendapatkan gonogini? Benar. Gugat cerai dalam pengadilan, dia bukan tidak mendapatkan, dia tidak berhak menuntut, itu aja. Yang menggugat tidak bisa menuntutnya. Nah, itu dia. Ya, itu dia dalam peraturan. Ustazah, maaf saya mau tanya, sehabis mandi lalu sholat, lalu pas ruku seperti ada yang keluar. Apa yang keluar? Suara hati kah? Kalau yang keluar itu benar-benar keluar, itu kentut namanya. Maka teman-teman harus batal wudhunya, ambil wudhu lagi. Tapi kalau seperti ada yang keluar, takutnya itu was-was. Kalau was-was, maka dia tidak dianjurkan ya. Kalau was-was dia abaikan ya. Suatu ketika saya sering sampaikan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'uru tumata." Ya Rasulullah, saya selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, oke, hatta yasma sautan au yajidariha ya. Nah, jadi bukanlah kentut namanya sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya ya. Oke. Ustazah, kalau mau sholat tidak ada air dan tidak ada debu. Tayamum tidak harus debu yang nyata. Tayamum aja. Kalau nggak ada air, cari air di masjid atau cari air di tempat yang lain ya teman-teman. Pokoknya tayamum itu nggak bisa langsung. Nggak ada air di rumah langsung tayamum. Nggak. Lihat dulu 40 rumah dari rumah kita. Ya, ada air nggak? Ada air nggak? Kalau 40 rumah dari rumah kita ada air, kita tetap nggak boleh tayamum ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau utang menahun apa hukumnya? Kalau jatuh temponya memang menahun nggak masalah. Tapi kalau jatuh temponya sebulan lalu kemudian kita menahun ya dosa dong. Ustazah, iya, sholat sunat hajat kapan dilakukan? Sholat sunat hajat adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Ya, habis duha boleh, sebelum duha boleh ya. Kemudian habis duha boleh, sebelum duha juga boleh, kemudian sebelum sholat fardu boleh, setelah sholat fardu juga boleh ya. Oke, Mbak baca grup seller Mbak. Ustazah, sebentar ya. Sendawa saat sholat caranya bagaimana? Yang penting jangan sampai mengeluarkan suara atau 2 huruf. Kalau dia sampai mengeluarkan suara atau 2 huruf, maka dia batal ya. Ustazah, gimana hukumnya kalau cerai melalui WA? Iya, itu cerai, itu jatuh talak ya. Oke, itu malah jatuh talak ya teman-teman ya. Itu jatuh talak.
atau pakai surat itu tetap jatuh talak ya. Oke. Ustazah, gimana orang yang sudah haji tapi masih joget-joget ya? Haji masih joget-joget, hajinya diterima, joget-jogetnya tetap berdosa. Nanti dia akan ketemu dengan yaumul hisab. Yaumul di mana akan dihitung berat dosa dan pahalanya. Dosanya nanti masuk neraka dan kemudian pahalanya dia masuk ke dalam surga. Gimana hukumnya ada orang belajar Quran tapi gosip? Gosipnya tetap berdosa dan kemudian baca Qurannya tetap berpahala, sholatnya berpahala. Nanti akan ditimbang mana berat dosa dan pahalanya. Kenapa? Karena al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Ya, maka perbuatan itu akan dihitung dengan ketentuan hukumnya ya. Akan dihitung dengan ketentuan hukumnya. Jadi jangan kayak gini guys, percuma haji tapi masih gosip. Nggak percuma, hajinya diterima, gosipnya berdosa. Oke, gitu ya. Ustazah, suami sholat 5 waktu nggak ketinggalan, tapi kalau untuk sholat sunnah dia nggak mau, ya itu berarti dia belum terbiasa aja. Pelan-pelan guys, hidayah Allah yang kasih. Semoga ada perkembangan. Oke. Ustazah, pas sholat sering sekali nguap dalam sholat. Teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan live-live dari aku. Semoga bermanfaat ya. Aku jelaskan dulu bahwa yang dibolehkan dalam sholat, 1, menggendong anak di dalam sholat kalau terdesak, itu boleh. Misalnya nih kita lagi sholat, aku jelasin bentar ya biar nggak sendawa dalam sholat, bersin dalam sholat cek mana, batuk dalam sholat cek mana, nguap gimana nih, kita jelasin pelan-pelan ya. Yang pertama yang dibolehkan dulu nih, dibolehkan di dalam sholat menggendong anak kalau seandainya sedang sholat. Misalnya tegak anak di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri, gitu kan? Atau dia naik ke paha kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Menggendong anak dalam sholat ketika terdesak boleh. Yang kedua, bersin. Bersin dalam sholat itu dibolehkan. Yang penting gak ngeluarin suara dan kata. Hacim, aduh, batal. Ya, kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya adalah sendawa. Dalam kitab Fathul Mu'in, sendawa itu pada umumnya tidak mengeluarkan suara. Tapi kalau mengeluarkan suara dia batal. Tapi kalau sekedarnya dia tidak batal. Kemudian apalagi misalnya bersin, batuk, pilek, kemudian flu, kena ya, nempel. Itu tidak semua membatalkan sholat. Aman saja ya, boleh di dalam sholat. Nah, berdehem selagi tidak mengeluarkan suara. Nah, tapi kan pada umumnya dehem tidak mengeluarkan suara. Itu yang dibolehkan, oke? Itu yang boleh. Sekarang kita masuk yang dimakruhkan. Itu boleh semuanya ya. Sekarang yang dimakruhkan. Apa saja yang dimakruhkan? Makruh itu apa sih? Makruh itu boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Contoh, menguap dalam sholat makruh. Jadi bagusnya uapan itu ditahan. Rasulullah itu menahan nguap sampai merah mukanya, gitu ya. Kayak gitu guys ya. Jadi Rasulullah itu menahan nguap sampai merah mukanya. So nguap itu kalau bisa ditahan. Kalau aku nguap nggak batal, nggak. Cuman Allah nggak suka. Paham ya? Makruh itu adalah dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Oke. Kemudian mengantuk dalam sholat. Coba ya hilangkan ngantuknya, karena ngantuk dalam sholat itu makruh ya. Kemudian apalagi misalnya melihat ke atas saat sholat makruh. Sami Allahu liman hamidah, makruh ya. Jadi sholat itu lihat ke tempat sujud. Pelan-pelan ya. Contoh lagi, misalnya nahan kentut dalam sholat, makruh, bagusnya dibuang, ambil wudhu lagi. Contohnya lagi ya, ini nyatet nggak nih? Nggak ya, pokoknya masukkan aja ke kepala ya. Contohnya lagi, malah itu makruh guys, makruh guys. Sholat jangan macam mumi guys, diem. Gitu, sholat itu buka matanya, buka bibirnya.
Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Nah itu makruh semua. Nah kalau nangis dalam sholat gak apa-apa, yang penting tidak mengeluarkan suara ya, tidak mengeluarkan suara. Nah untuk bersin, kemudian berdehem itu jangan sampai terjadi di antara kata dari surat Al-Fatihah. Misalnya alhamdu, al-hajm, kayak gitu kan. Nah itu harus ulang Al-Fatihahnya. Jadi dia tidak boleh memangkas kata dalam Al-Fatihah. Contoh, ihdina sirato, hajim. Ulang lagi Al-Fatihahnya. Jadi dia nggak boleh memangkas di satu kalimat Al-Fatihah. Itu sih oke ya. Semoga sehat, nggak batuk-batuk, nggak flu-flu, nggak berdehem-dehem, nggak ngangak-ngangak, sehingga sholatnya lebih baik ya. Ustazah, oke, bolehkah baca dalam hati saat sholat dikarenakan batuk? Makruh saja ya, makruh saja. Oke, nah jadi apa tadi dalam hati? Kalau gini, dia makruh, bagusnya dibusak di kayak gitu guys, apa namanya itu, kayak gitulah ya kan. Bagusnya di kayak gitu, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Udah totalitas aku bersin pun ku praktek pula ya kan. Nah, Ustazah, kenapa sering ngelamun? Kenapa teman-teman sering ngelamun? Coba pikirkan aku sekali-sekali ya kan. Nggak usah ngelamun-ngelamun ya, buang waktu ngelamun-ngelamun ya. Ustazah, oke, sebentar. Kalau garu-garu jangan berlebihan ya. Ustazah, bolehkah zakat mal diganti jangan barang? Afdolnya bentuk makanan pokok dan uang mah kalau zakat, kecuali sedekah ya. Ustazah, tanda hitam di jidat apakah tanda salah dalam sujud? Enggak juga. Banyaklah hitam di jidat. Salah sujud, sering sujud, kejedot, macam-macam lah hitam ya. Ustazah, gitu sebentar ya. Apakah boleh sholat qobliyah sebelum azan? Enggak boleh mbak. Yang namanya qobliyah itu harus azan dulu mbak. Siap mbak Syasa ya. Jadi yang ngelamun masuk live Ustazah. Makin ngelamun, canda ya. Oke. Gimana cara ilangin ngelamun dalam sholat? Makanya harus dibeginikan bacaannya. Itu dia kan gini guys, ada 3 cara baca kan. Coba teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Dia kan kayak gini guys, mau jelasin apa tadi lupa aku. Oh ya, jadi dia tuh ada 3 cara baca ya. Yang pertama adalah tutup bibir kan dalam hati kayak gini. Kapan? Di dalam kamar mandi. Kan masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, iya kan? Kemudian kalau kita mau cebok baca doa, iya kan? Kemudian mau mandi junub, mau mandi wajib, mau wudhu kan baca doa kan? Nah, kalau baca doa ketika kita di dalam wudhu, di dalam kamar mandi baru gini guys. Oke. Nah, yang kedua adalah dengan berbisik. Kapan itu? Saat kita berada di dalam sholat. Kalau sholat itu berbisik. Yang ketiga adalah seperti yang aku ngomong ini. Siap Mbak Yuvina ya. Aku ngomong kayak gini nih, besar-besar nih. Kapan? Saat baca Al-Quran. Jadi baca Quran itu usahakan teman-teman untuk besar suaranya, minimal ngeluarin suara lah supaya tepat tuh, yang mana kho, yang mana ha, yang mana dha, yang mana sya, dan seterusnya ya. Oke. Ustazah, tutup bibir saat dalam kamar mandi, berbisik saat sholat, besar-besar saat baca Quran. Benar, Masya Allah ya. Ustazah, sholat tahiyatul masjid dulu apa qobliyah? Qobliyah dong. Qobliyah itu sunnah muakkad, tahiyatul masjid sunnah biasa ya. Kalau menikah dengan adik kandung istri, kalau mengumpulkan 2 wanita dalam satu waktu nggak boleh. Kalau gantian boleh ya.
Ustazah, boleh nggak tidak sholat subuh bacaannya surat pendek minimal 8 ayat? Satu ayat pun nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh, irit, hemat. Yang dihemat tuh uang, bukan ayat, geng, ya. Tapi bolehlah, jadilah daripada kul-kul aja, ya kan. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Jadilah, ya kan, cincelah, boleh, ya. Ustazah, oke, aman ya. Sholat awabin boleh 2 rakaat aja, boleh. Siap Mbak Fitria, nanti sebentar lagi ya Mbak Fitria ya. Ustazah, oke. Mbak Tia, oke. Ustazah, suami istri sudah nggak kerja tapi punya tabungan 250 juta, wajib zakat 2,5% ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, bagaimana cara minta maaf atas kesalahan kepada orang tua yang sudah meninggal? 1. Kirimkan baca Quran sampai dia sampai hatam. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Yang kedua, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang ketiga, kirimkan sholawat buat dia. Yang keempat, sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Itu bisa, ya. Ustazah, sholat sunat ba'diyah dengan awabin, ba'diyah lah. Ba'diyah sunnah muakkad, awabin sunnah biasa. Ustazah, oke, sholat witir 1 rakaat dianjurkan baca 3 ayat pendeknya 3 kul. Benar. Hal Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu sangat dianjurkan, ya. Ustazah, oke, yang wajib nerima zakat siapa? Jelaskan. Siap Bu Guru. 1. Fakir, orang yang tidak bekerja. 2. Miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. 3. Mu'allaf. 4. Orang berhutang. 5. Fisabilillah. Cari fakir, orang yang tidak bekerja, atau miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Musafir, ya musafir juga susah Bu Guru. Ya, yang penting Bu Guru fokus aja. Ini muridnya pula yang ngatur-ngatur Bu Guru. Ya, jadi gini Bu Guru cari aja. Fakir, miskin masih ada lah, ya, atau mu'alaf lah, orang masuk Islam mungkin masih ada Bu Guru. Kalau musafir udah susah Bu Guru. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, gimana cara minta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Yang tadi saya sebutkan, ya. Kirimkan bacaan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, ya, kirimkan sholawat, ya, bersedekah atas nama dia, gitu ya. Kemudian kita bisa, kalau dosa kita besar, bisa badalkan umroh buat dia, bisa badal haji buat dia, bisa kurban atas nama dia, bisa banyak sih yang bisa kita lakukan, ya. Teman-teman, aku punya channel YouTube, di situ banyak banget loh yang penjelasan aku tentang apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal. Nanti aku bahas-bahas lagi di ceramah-ceramah aku, ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol mengingatkan dan mendoakan, mau atau tidaknya dia, urusan dia dengan Allah. Sampaikan kepada suaminya, harusnya dia yang bangunkan istrinya, harusnya dia yang bangunkan anak-anaknya. Kalau dia nggak mau sholat subuh, sekaya apapun dia, Allah angkat berkah dalam rumah itu. Kalau berkah udah diangkat, efek sampingnya luar biasa, ya. Kita jadi berantem di rumah itu, anak jadi durhaka, rezeki jadi nggak berkah,
panas rumah luar biasa, ya dizolimin banyak orang, nauzubillah. Rumah yang tidak sholat di dalamnya akan diangkat keberkahan dan ketenangannya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ustazah, oke. Ustazah, bolehkah memberi siapa nih? Tanah dan rumah untuk pengurus masjid. Kasihlah amal jariah. Masya Allah ya. Ustazah, oke. Saya naik kereta api jaraknya 2 jam. Pas di kereta masuk waktu sholat. 2 jam I think sudah lebih dari 89 kilometer. Sholat aja di kereta ya. Boleh ya sambil tayamum sholat di kereta. Di mana arah kereta di situ arah kiblat ya. Oke. Ustazah mau pesan madu akasia, darah tinggiku membaik. Masya Allah, Masya Allah. Udah sembuh ya. Madunya bisa dipesan nanti ya. Sore jam 5 nanti langsung aku kirim madu akasianya ya. Diminum aja. Ustazah, oke, tabungan zakatnya sebulan sekali atau setahun sekali. Zakat tabungan sekali setahun, jangan sebulan sekali habis nanti tabungannya. Hanya sekali setahun 2,5% ya. Jangan zakat tabungan sekali sebulan. Sekali setahun ya. Tapi kalau sedekah bolehlah banyak-banyak ya. Oke. Ustazah, aku nungguin pengumuman. Pertanyaannya variatif, jadi nggak ada pengumuman. Ustazah, bolehkah wirid sambil main HP? Saran aku jangan, teman-teman. Kalau kita mau zikir, fokus kepada Allah. Sama dengan teman-teman nanya ke aku, Ustazah, boleh nggak main HP sambil nemanin suami makan? Sebenarnya boleh, tapi adabnya kurang. Suami nggak suka. Boleh nggak kita zikir sambil main HP? Sebenarnya boleh, tapi karena nggak ada keharaman, tapi kan Allah nggak suka ya. Saya mau madu Zah, siap. Yang tadi pagi nggak dapat madu akasia beli 2 lebih murah, udah pada nungguin nih. Ini namanya yang itu tadi nih ya, ditungguin ya. Beli 2 lebih murah, kita nanti untuk madu akasianya gercepin aja, karena tadi pagi banyak yang nggak kebagian kan. Nah, akasia itu madu yang aku minum sudah 2 tahun, sehat minumnya. Akasia itu kayak yang Mbak yang tadi ya, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, kayak asam lambung, ya kan? Tekanan darah rendah, darah tinggi, hipertensi, yang mertuanya suka marah-marah, ya. Kemudian kayak keputihan, tuh keputihan itu sembuh guys, akasia udah. Gas aja akasia, keputihan, haid gak lancar, flek, terus ya empedu, jantung, ginjal itu akasia. Ya, harganya 89.000 1 kilo. Nanti kalau beli 2 kita kasih waktu turunin harga kayak tadi. Maaf ya Mbak, tadi yang mau madunya aku cuekin. Aku nunggu jam 2. Udah lewat ya. Nah, ini dia madunya. Yang mau beli 2 gercep ya. Jangan telat lagi kayak tadi. Nih ya, ini akasia. Mantap ya. Tuh. Mantap, Masya Allah. Ini madu yang aku minum, rasanya enak, nggak usah khawatir ya. Kalau nggak enak kembaliin. Belum ada yang bilang madu akasia nggak enak, enak banget ya. Ini madu asli langsung dari petaninya. Coba fokus, nanti aku munculkan etalase. Nanti jam 5 langsung aku kirim. Asli, langsung dari petaninya udah terCO ratusan ton. Fokus ya, akasia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akasia ini adalah kayak diabetes. Fokus ya, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, keputihan, haid gak lancar, haid terus kayak istihadah ya. Kemudian jantung, empedu, liver, atau sekedar stamina keluarga. Udahlah akasia nggak usah ragu. Enak madunya. 1 kilo 89.000. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Madunya memang untuk menyehatkan, bagus banget Zah. Tuh, Masya Allah. Banyak testimoninya ya. Oke, akasia ini aku munculkan di bawah. Langsung beli. Oke, yang mau beli 2 tunggu dulu ya. Yang mau beli 2 tunggu dulu. Yang mau beli akasia 1, nih langsung beli. 89.000 ya. Tapi kalau mau beli 2, nanti aku turunkan harganya.
ya. Kalau beli 2 aku turunin harganya. Ya, cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Promil akasia dong. Iya, asam lambungku jauh lebih baik Zah. Tuh, Masya Allah. Keputihan asam urat tuh akasia. Oke, ada yang mau beli 2? Kalau ada bilang ada. Ini enak banget madunya. Ya, di stok 10 kilo pun nggak apa-apa. Karena dia tidak ada expirednya. Aku jelaskan dulu ya, baru aku munculkan etalase beli 2 lebih murah. Oke, itu beli 1 udah muncul etalasenya ya. Akasia ini diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, kemudian hipertensi, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, jantung, empedu, liver, hepatitis, atau stamina akasia. Apa sembuh diabetes? Loh, banyak testimoni diabetes udah banyak tuh. Miomku mengecil tuh, Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau beli 1 89.000 kan, coba ya aku turunkan harganya di bawah 80.000 kalau beli 2. Aku kasih waktu 15 menit lebih lama daripada sebelumnya ya. Oke, beli 2 harusnya 178.000. Sekarang beli 2 berapa harganya? Jangan beli dulu, tenang dulu pelan-pelan. Sekarang berapa harganya kalau beli 2 akasia? Akasia nggak bakal rugi kalau di stok. Madunya nggak ada expired ya. Berapa nih kalau beli 2? Sekarang berapa? 161.000. Oke. Kita tunggu aku turunkan lagi harganya sampai 1 kilonya cuma 75.000 aja. Tunggu sebentar, 1 menit ya. Oke. Aku ulang ya, akasia ini adalah diabetes, hipertensi. Oke, aku turunin sekarang ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dah. Akasia beli 2 lebih murah khusus untuk Indonesia udah muncul. Hanya 151.000 beli 2 lebih murah. Saranku kalau teman-teman udah suka dengan akasia beli 2 aja untuk stok. Kita kasih waktu 15 menit. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum boleh, campur cuka apel boleh. Udah COD madu akasia, mudah-mudahan sembuh keputihanku, insya Allah sembuh ya. Bismillah ya. Oke, nah langsung COD ya. Madu buku yang mana? Penjualan yang mana? Oke, langsung COD. Oke, nah udah CO akasia, Masya Allah, langsung COD ya. Gak usah khawatir, etalase kita udah ter-CO hampir 1,5 juta produk. Gak usah khawatir, pecah aku ganti baru, langsung COD ya. Oke, aku ulang akasia, teman-teman fokus ya. Oke. Mbak Hobi strike DM aku kalau memang madu yang Mbak pesan itu tidak seperti madu yang ini, aku ganti 10 kilo langsung COD ya. Teman-teman gak usah khawatir, aku jual madu udah 2 tahun, pecah aku ganti baru, aman, gampang aku untuk gantinya. Fokus ya, aku ulang ya. Oke, asli ya. Wih, testimoninya udah banyak guys. Fokus ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis. Tuh, darah tinggiku sudah normal, vertigoku sudah aman. Kenapa? Teman-teman aman kan? Madunya mantep kan? Gak usah khawatir ya. Diminum 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Orang sudah banyak yang sembuh ya. Beli 1 bagus, beli 2 juga bagus. Langsung COD ya. Kalau ada yang bilang akasia nggak enak, bisa jadi teman-teman nggak beli di sini karena madu akasia ini enak gitu ya. Dan kemarin aku tracking, ada yang bilang madunya nggak enak. Aku tracking mana madunya. Aku bilang sama timku dikejar. Rupanya dia nggak beli madu kita 1 kilo ya. Jangan khawatir teman-teman, aman aja ya. Ini harga madu akasia jadi 75.000 aja. Oke, nggak apa-apa Mbak D, kok beli madu nggak diminum? Diminum Mbak D ya. Oke, lambung boleh akasia ya, lambung boleh akasia. Oke, fokus ya, aku ke akasia dulu, setelah ini aku ke randu ya. Hanya ada waktu 12 menit lagi, aku ulang ya.
Kulkas boleh, nggak masalah. Kalau pakai obat, jarakkan 1 jam aja. Oke, fokus ya. Akasia ini adalah diabetes. Madunya asli. Tuh, enak Ustazah, punya aku baru nyampe. Tuh kan, enak kok teman-teman. Habis minum madu, badan rasanya enak. Tuh kan, tuh Masya Allah. Akasia rambutan, dua-duanya enak. Tuh Masya Allah ya. Tuh, madunya aman. Aku nggak akan mungkin nyakitin teman-teman semua. Asam urat sudah tidak sakit lagi. Tuh Masya Allah ya. Aku ulang lagi ya. Fokus ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, akasia. Buku tuntunan sholat tidak asli, cetakan berupa fotokopi. Aku tanggung jawab. Kalau seandainya toko memang kirim itu, DM aku foto. Gampang aku untuk sekedar nelfon toko itu gampang ya. Mbak Naza DM aku, ditunggu sama tim aku sekarang ya. Oke, aku ulang ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar adalah akasia. Mbak coba DM Mbak Naza. Katanya dia beli tuntunan sholat dapat fotokopinya aja. Coba di tracking ya Mbak sampai selesai urusannya. Ganti baru kalau memang iya. Oke, langsung COD ya guys. Beli 2 lebih murah, 2 lebih murah. Tuh, Zah, hipertensiku udah normal loh. Alhamdulillah. Tuh, Masya Allah. Langsung COD ya. Tenang teman-teman, aku selalu melindungi teman-teman semua. Tokoku rata-rata nggak ada yang nakal. Semua toko yang berafiliasi dengan aku orang baik-baik ya. Jadi coba teman-teman hati-hati, takutnya teman-teman salah pesan ya. Oke, nah sudah ada yang beli buku tuntunan sholat, majemuk sudah ada kan? Semua aman insya Allah. Sudah hampir 1,5 juta produk yang ter-CO di akun aku, aman ya. Untuk madu akasia manis asam seger Mbak Lina ya, silahkan ya, manis asam seger. Jangan sambil ingat masa lalu, nanti sangat asem dia. Oke, aku ulang ya. Siap-siap, waktu 9 menit lagi. Rambutan nanti ya, kita ke akasia dulu. Jarang-jarang nih soalnya ya. Aku udah coy ya, ada yang udah beli 2, ada yang udah beli 2. Kalau udah bilang udah ya, aman ya, harga bagus ya. Kalau teman-teman beli madu ini 2 tahun yang lalu, nggak segini harganya ya. Oke, nah telusuri Mbak, kalau dia pindah kita tutup akunnya. Sia ya. Oke, aku ulang ya. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Oh udah beli 2, aku udah beli 2, aku udah beli 2, Masya Allah. GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Ya, kalau teman-teman salah, kalau toko salah kirim, aku ganti baru. Tolong DM aku ya. Karena kita penjualan sehari 1 ton sampai 2 ton. Kalau toko salah kirim, toko siap ganti. Supaya kita menjadi halal ya transaksinya. Nggak usah khawatir, kita gampang untuk ganti baru kalau teman-teman yang nggak salah CO. Tapi kalau teman-teman salah CO yang kita nggak bisa. Oke, dah diminum 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam guys. Aku mau ngomong, apa promo yang aku keluarkan itu adalah jujur itu yang lagi murah. Oke? Beli teman-teman, kayak kemarin, madu ada putih-putih, ya iya dong, itu kan gas dari enzim diastase dari perut lebahnya. Madu ada putih-putih, ini karena gas dari enzim diastase dari perut lebahnya. Ini justru karena dia madu asli.
berbusa, berputih-putih, ada biji-biji fruktosa dalam cuaca yang sangat panas. Oke, aman ya. Nah, kalau aku ngeluarkan madu itu tuh ya. Oke, yang mana? Yang mana? Bentar ya. Oke, saya udah coba 2 kali. Mantap ya. Udah enak madunya. Tuh, aman ya. Karena madu itu menggelembung dan berbusa. Ini nggak berbusa karena udah aku kocok-kocok ya. Oke, langsung COD ya. 6 menit lagi ya. 6 menit lagi. Teman-teman nanti kalau datang madunya menggelembung dan berbusa, jangan teman-teman bingung ya. Itu adalah enzim diastase dari perut lebahnya. Itu justru madu asli karena dia tidak dimasak. Oke? Clear ya, jangan dibuang. Kemarin ada yang buang madu 3 kilo karena katanya berbusa. Gimana ceritanya? Orang justru nyari yang berbusa. Oke, nah simpan di kulkas bisa. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Mbak Safna ganti kata-katanya, mungkin ke filter sama TikTok. Saya barusan pesan lagi, udah beli 8 kali, Masya Allah. Oke, aku ulang ya. Pokoknya yang aku keluarkan itu pasti lebih murah. Kemarin aku udah bilang rambutan beli karena bakal naik, cenderung naik kan. Nah, Ustazah punya ibuku aman, enak rasanya. Tuh, Masya Allah. Nggak usah dikocok, nggak apa-apa, aman. Tuh, madu asli. Aku ulang ya, bismillah ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal. Yang mana tolong reply nih Mbak Salna? Ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia. Luar negeri nggak bisa. Oke, sudah. Datang bulanku sudah lancar, Masya Allah. Gula putih itu kadar fruktosa Pak Abil, nggak apa-apa. Aman ya. Aku udah beli 5 kali, Masya Allah. Saya udah pesan etalase 1, Masya Allah. Asma nanti, madu randu ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Madu aku ini sehari terceo 1 ton lebih. Kalau madunya nggak bagus, Indonesia pasti udah huru hara. Nggak usah khawatir, minum, tenang, ikhlas, baca sholawat, niatkan karena Allah, rasakan gunanya setelah minum ya. Nggak usah panik, nggak masalah. Ya, kalau dia ini besar kayak gini, ini karena enzim diastase dari perut lebahnya. Oke, jangan dibuang ya. Bundling yang aku keluarkan udah pasti yang murah ya. Bundling yang aku keluarkan sudah pasti yang murah. Aku jujur insya Allah nggak usah khawatir. Oke, aku ulang ya. Ini adalah akasia. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, thank you ya semuanya ya, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, akasia. Diem-diem aku udah CO 8 kilo. Tuh Masya Allah. Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun maksudnya apa? Madu asli nggak ada expired ya. Masya Allah. Siap Pak Rusli. Nggak usah khawatir. Kalau teman-teman kenapa-napa kan aku juga repot. Iya kan? Mana mungkin aku mau jualan produk yang nggak berkualitas. Itu bukan Nela Luki namanya. Aku orangnya realistis guys. Ya, coba teman-teman lihat produk aku. Nggak ada yang aneh-aneh. Ya, tadi ada yang bilang bukunya kopian. Itu lagi kita chat orangnya ya, khawatirnya itu cuma gimmick doang ya. Nah tapi kalau memang itu benar, aku ganti baru, tokonya pun ku giniin ya, kalau seandainya memang ngirim aneh-aneh buat teman-teman. Oke dah, akasia ya, langsung COD ya. Mau beli akasia, disimpan di kulkas boleh, di luar juga nggak apa-apa. Oke. Dah, Asma sebentar ya. Terakhir akasia ya, beli 2 etalase 1. Pokoknya apa yang aku sampaikan itu udah pasti yang harganya yang udah mantep banget ya. Saya sudah beli 7 kilo tuh, Masya Allah ya. Aku ulang ya, akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi,
kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, asam urat, asam lambung ini Pak Gunawan, beli 2 lebih murah Pak Gunawan. Ya, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, akasia. Iya Mbak Arneta, kopian nggak mungkin guys. Toko untuk buku tuntunan itu udah 2 tahun kerja sama aku. Pasti takut dia. Oke, dah. Berbusa ini boleh diminum. Coba perhatikan aku, dengerin baik-baik ya. Madu itu dia menggelembung dan berbusa itu karena enzim diastase dari perut lebahnya. Itulah beda madu dengan air. Kalau air dia tidak ada enzim diastase dari perut lebah sehingga dia tidak menggelembung. Coba perhatikan, kita sisakan separuh untuk ruang gasnya. Kalau dia tidak berbusa, tanda dia tidak dimasak. Sehingga dia asli betul-betul nggak dimasak. Oke. Hori Pak Kez. Ya coba 1 dulu Pak. Beli 1 dulu Pak. Etalase 2 Pak. Oke. Dah ya. Aku coba terakhir ya. 1 tahun bisa. 1 tahun bisa. Pak Kez beli 1 etalase 2 kalau ragu ya. Aku ulang ya. Aku udah CO2. Semoga bermanfaat. Siap. 9 tahun 2 sendok makan pagi. 2 sendok makan malam. Asam lambungku membaik. Keputihanku masih. Siap. Minum terus. Bismillah ya. Dijamin 100% Pak Kez beli etalase 2. Kalau belum bisa beli etalase 1. Oke. Beli 2 20 detik lagi ya guys. Untuk madu akasia. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar. Iya Mbak Yarmawi, itu ongkos kirimnya Mbak Yarmawi. Oke, habis waktunya untuk beli 2 lebih murah, waktunya habis. Kalau aku serahkan, kalau aku sampaikan, ini madu lagi murah, ini madu beli, ini madu lagi mantep. Lain kali teman-teman beli ya, karena insya Allah aku jujur mengeluarkan produk yang harganya lagi terjangkau banget, oke? Nah yuk kita ke madu lain ya. Akasia beli murah sekarang di 161.000. Udah tinggi harganya ya. Nah nanti lain kali kalau aku bilang gercep cep ya. Nah langsung COD oke. Nah sekarang kita ke madu apa lagi nih? Kita ke madu randu ya. Randu sebentar ya. Randu sebentar ya. Oke sebentar, aku ke rambutan deh, ya, rambutan ya, harganya bagus nih. Coba ya, rambutan. Tadi akasia udah tahu ya, akasia ini kan tadi diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, ya kan? Tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, akasia. Oke, setelah ini aku ke randu. Coba teman-teman lihat madu rambutan ini. Rambutan ini harga satuannya udah naik. Kemarin aku bilang beli sekarang. Bener-bener naik kan? Insya Allah aku jujur kalau lagi ngegas sesuatu. Sekarang aku mau bundling akasia dan rambutan. Lebih baik kalau mau rambutan beli 2, jangan beli 1. Kalau beli 1 harganya tinggi, kalau beli 2 murah. Coba ya, aku jelaskan rambutan ya. Rambutan ini lebahnya menghisap bunga rambutan. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, kemudian pengapuran, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia. Mau sujud lututnya nggak enak, duduk antara 2 sujud nggak enak, ya. Kemudian tumitnya nggak enak, pengapuran, saraf kejepit, rambutan. Ada yang mau rambutan dan akasia? Kalau mau bilang ada. Kalau nggak ada aku lanjut ke randu. Kalau nggak ada aku lanjut ke randu. Beli 1 Pak Durah Mangun Sunduro ya. Oke. Ada yang mau 2? Ada ya? Ada. Nah teman-teman, harga rambutan sudah 98.000. Kalau dia dibundling dengan akasia harga Nolmar 189.000. Memang ada baiknya beli 2.
Toh dua-duanya bagus. Nih aku sematkan di bawah. Ya, tuh bismillahirrahmanirrahim dah. Nah, berapa harganya akasia dan rambutan? Langsung COD ya. Tuh gajian sel. Berapa harganya? Oke, dah. Nah, dah. Kalau anak di atas 6 tahun 2 sendok makan pagi dan 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh. 154.000 beli. Ini bagus loh. Tadi pagi 161.000. Biasanya kalau nggak bagus aku nggak keluarin. Padahal sebenarnya afiliator tuh dia suka jual harga mahal. Tapi aku nggak kayak gitu orangnya ya. Langsung COD ya. Nah, aku teman-teman dapat murah justru aku suka. Teman-teman ini ya. Toko dan afiliator suka harga mahal turunin. Harga mahal dikasih. Macam kita tidak. Gimana teman-teman dapat harga murah. Dan aku dengan madu sama. Ya, sama visi. Oke, lanjut ya. Ini akasia dan rambutan ya. Aku ulang pelan-pelan ya. Beli 2 lebih murah etalase 1. 1 tahun bisa. 1 tahun bisa. 1 tahun bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku ulang ya. Asma nanti ya Mbak. Randu nanti ya. Bismillah ya. Oke, aku ulang ya. Akasia bundling udah nggak ada. Nanti jam 9 malam waktu Indonesia Barat datang lagi ya Mbak. Insya Allah kita turunin lagi harganya. Karena terbatas dia akasia beli 2 ya. Yuk kita ke akasia ya. Akasia ini adalah diabetes. Nih aku coba akasia dan rambutan. Ini udah berapa hari nggak aku spill karena harga tinggi. Siang ini harga bagus ya. Ini akasia ya. Akasia ini dia ya. Ini dia akasia. Jadi cara minumnya pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan, 2 rasa, 2 warna, 2 beda. Aku sudah jadi pasukan 1,5 tahun, alhamdulillah 2 tahun sholat di kursi, sekarang sudah berdiri. Tuh, Masya Allah, kan rambutan itu. Minum rambutan kan Mbak Isti Wiwin ya. Nah, yang nyeri sendi itu rambutan. Coba ya, ini akasia kan. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Nah, kalau rambutan ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, pengapuran rambutan. Kalau nanti dia berbuih, ada putih-putih, atau dia menggelembung itu karena enzim diastase dan kadar fruktosa yang ada di dalam madu. Tidak perlu khawatir, madunya asli. Asam urat sudah nggak sakit lagi, Masya Allah. Oke, aku udah jauh saja, siap. Kalau akasia rambutan, bagusnya beli 2 lebih murah. Akasia dan rambutan memang bagusnya beli 2 lebih murah. Ya, alhamdulillah 153 bagus Mbak. Sebenarnya itu harganya harusnya 189.000. Oke, langsung COD ya. Mbak Fitri boleh ke akasia. Mbak Fitri boleh ke akasia ya. Oke, gitu ya. Oke, aku ulang ya. Akasia ini adalah diabetes. 1 rambutan 98.000 ya. Akasia ini adalah diabetes. Oke. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan adalah akasia. Kalau rambutan ini kebas-kebas, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Kalau mau beli 2, etalase 1 lebih murah.
Ya, Mbak yang tadi fotokopi udah di DM sama tim aku dibales ya. Oke, langsung COD ya. Beli 2 lebih murah etalase 1 ya. Rambutan itu bagus. Mah haid gak lancar akasia Mbak etalase 2. Ingat teman-teman, tadi pagi, kemarin aku nggak keluarin akasia dan rambutan. Itu berarti memang lagi nggak bagus harga. Aku ngeluarin harga bagus buat teman-teman. Tenang aja, bismillah, nggak usah khawatir. Ya teman-teman tinggal beli, niatkan karena Allah ya. Oke, langsung COD ya guys, langsung COD. Harganya 89.000. Siap randu sama akasia mau nggak? Kita turunin harganya. Kita turunin harganya juga. Bisa nggak ya? Kayaknya bisa. Randu akasia bisa. Bukan randu akasia. Iya ya, akasia randu. Ada yang mau nggak? Oke. Mau beli 2 akasia aja. Ih, tadi harga bagus loh Mbak. Daripada Mbak belinya harga normal, nanti jam 9 malam. Waktu Indonesia Barat masuk lagi Mbak Devanya. Oke. Mau akasia dan randu? Kalau mau bilang mau ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung. Oke bentar ya. Tekanan darah rendah, bentar ya, akasia randu ya. Tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, keputihan, akasia. Tadi rambutan gak aku keluarin tadi pagi karena harga kurang ya. Ini bagus harganya. Kalau rambutan ini kan kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Bagusnya akasia dan rambutan tuh beli 2 mantep ya. Oke, beli 2 mantep ya. Oke, misalnya teman-teman ada diabetes juga, kebas-kebas, maka beli 2 lebih murah. Ada pengapuran juga, kolesterol juga, beli 2 lebih murah. Karena akasia rambutan 1 nggak termasuk ongkir 98.000. Oke, yuk kita ke randu. Bismillah. Ini madu randu ya. Randu sesuai janji daripada seller, dia bisa turunkan harganya kalau beli dengan randu. Hernia asam urat beli 1 Mbak, beli etalase 1 Mbak, akasia dan rambutan. Hernia itu rambutan, asam urat itu akasia. Ini 2 rasa. Cara minumnya pagi akasia, malam rambutan. Oke, aku coba munculkan untuk randu ya, pelan-pelan ya guys. Randu ini kalau beli 1 harga masih oke. Tapi kalau mau bundling dengan akasia harga mantep ya. Coba ya, kita cari promo-promo aja guys ya kan. Nah coba ya, ini dia randu nih, ini dia ya, ini dia randu ya, ini dia randu kan. Randu ini adalah akasia dan rambutan etalase 2 Mbak. Akasia rambutan etalase 2 harga masih bagus. Harga masih bagus. Malam nanti belum tentu muncul, aku munculin ya. Lambung akasia etalase 3. Lambung akasia etalase 3. Akasia dan rambutan etalase 2. Lihat tuh bacaannya di bawah. Akasia rambutan etalase 2 ya. Akasia rambutan gercep aja, takut harga naik lagi. Ini randu ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, randu. Mbak MTVMM, nama Mbak susahnya lagi Mbak daripada ujian hidupku. MTHINEM, astagfirullah. Darah tinggi, diabetes, kolesterol, akasia etalase 3 ya. Ganti namanya dengan yang lebih bagus ya Mbak. Oke, aku ulang randu ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, randu ya. Lihat etalase ya, ada bacaannya kok. Nah, kalau teman-teman mau akasia dan randu, aku coba turunin harganya ya. Gatel randu ya, gatel randu ya. Gatel randu ya. Kalau mau beli 2 jauh lebih hemat akasia dan randu ya.
Coba tunggu dulu, tunggu dulu. Ah ya, oke. Akasia dan randu, misalnya ada diabetes juga, anemia juga, beli dua lebih murah. Oke, mata rambutan. Berapa harganya? Harusnya 178.000. Coba lihat ke bawah, berapa harganya sekarang akasia dan randu? 161.000. Coba aku turunin dulu harganya setelah 1 menit. Pokoknya kalau beli akasia dan randu, nanti cara minumnya pagi akasia, malam randu. Randu ini bagus untuk anak. Randu ini bagus untuk anak. Oke? Tunggu 1 menit lagi ya, Mbak ya. Nah, akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Nah, kalau randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru adalah randu. Oke, siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba randu turunkan harganya sekarang. Akasia randu. Oke, mantap. Berapa harganya sekarang? Akasia randu, berapa harganya? Randu sekarang warna hijau. Lihat etalase warna hijau, cari bacaan randu. Randu etalase 2. 155.000 aja. Beli 2 lebih murah. Berarti 1 kilonya cuma 77.000 aja. Langsung COD ya. Masya Allah ya. Langsung COD untuk madunya. 155.000 dapatnya 2 kilogram madu ya. Mual boleh akasia, boleh randu. Oke, langsung COD. Tutorial fotokopi. Oke, aku jadi risau. Apa benar fotokopi? I think tidak ya, teman-teman ya. Langsung COD ya. Lambung etalase 4 akasia. Lambung etalase 4 akasia ya. Sariawanku cepat sembuh. Tuh, Masya Allah. Randu ya. Langsung COD ya. Nomor 2 itu namanya apa? Nomor 2 itu namanya randu ya. Ambeien dan GERD bagusnya beli 2. Akasia dan rambutan etalase 3. Darah tinggi, kolesterol etalase 4 akasia, keloid etalase 4 akasia. Oke, langsung COD ya. Nah, gini caranya dulu ya. Aku susun dulu ya. Aku susun terus aku jelasin. Tunggu dulu. Bentar. 1, 2. Oke. Etalase 4 nih. Etalase 4. Aku ulang ya. Ini etalase 4. Cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Waktu 10 menit lagi ya. Aku ulang dari akasia. Jadi gini geng. Akasia ini porosnya. Dia bisa dibanding dengan rambutan. Dia bisa dibanding dengan randu. Oke, aku coba akasia dan rambutan dulu ya. Nah, jadi ini akasia nih. Ini porosnya, fokus. Tuh aku sematkan di bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promo yang ada di etalase aja ya. Vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, atau stamina doang akasia. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Madu yang ada di etalase aja ya, Mbak Zian. Nah, kalau teman-teman mau rambutan, ini dia ya. Rambutan ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rematik, rambutan. Kalau ada rezeki beli 2 akasia dan rambutan, tuh aku sematin di bawah ya. Selama minum madu,
alhamdulillah 4 penyakitku sembuh. Tuh, Masya Allah testimoninya. ISK ku udah sembuh. Tuh, Masya Allah ya. Nah, ini rambutan bagus ya. Tuh, alhamdulillah madunya udah sampai. Enak tuh kan. Masya Allah. Lanjut COD ya guys. Sebentar lagi kita 17 Agustus guys. Hubungannya apa ya? Ya, langsung COD. Yang mau naik Panjat Pinang beli rambutan ya. Nah, biar nggak encok purah ya. Akasia rambutan ya. 89.000 harusnya kalau randu ya. Kalau 88.000 udah turun itu. Dah akasia dan rambutan ya. Testimoninya udah banyak, nggak usah khawatir ya. Nah, kalau randu ini adalah etalase 2 ya. Randu ini adalah anemia, batuk. Biasanya aku kalau lomba makan kerupuk menang terus guys. Ya kan, karena aku suka kerupuk, aku makannya pakai tenaga dalam. Ya, ini randu ya. Randu ini adalah anemia. Rambutan sama akasia langsung COD mbak. Langsung tuh ya. Pagi akasia, malam rambutan ya. Nah ini randu ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam. Madu berbusa. Madu berbusa lagi guys. Aku jelaskan ya. Madu kalau berbusa itu tandanya dia asli. Karena itu adalah enzim diastase dari perut lebahnya. Kalau cuaca panas dia akan mengeluarkan busa dan gas. Gas itu pertanda dia asli. Ini kita sisakan separuh untuk ruang daripada gasnya. Dia akan menggelembung dan berbusa. Karena dia tidak dimasak. Itu tanda dia madu asli. Kalau teman-teman beli di apotek, ya madunya cibi-cibi gitu, ya cibi-cibi gitu. Kenapa? Karena dia dimasak. Kalau kita madu asli, jadi kita tidak dimasak, panen, sharing, packing, kirim langsung ya, langsung minum ya. Tanda dia asli. Gak usah khawatir berbusa ya. Bismillah ya. Oke. Nah kita ke randu ya. Ini dia. Randu aku ngeri lagi kemarin guys. Berbusanya. Nah, ya kan? Ini randu ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, randu ya. Kalau teman-teman mau beli 2, akasia dan randu, etalase 2 1 lebih murah. 9 tahun, di atas 6 tahun 2 sendok makan pagi dan malam, di bawah 6 tahun 1 sendok makan pagi dan malam. Kolesterol etalase 4 akasia. Etalase berapa tuh guys? Tadi dulu guys. 1 2 3 4. Kolesterol etalase 4 akasia. Ya bisa Mbak Dwi, nggak ada masalah apa-apa, tetap bisa minum madu ya. Oke, nah bandu madu, randu etalase 2. Lihat etalasenya ya guys. Darah tinggi etalase 4 akasia ya. Silahkan berproses untuk madunya ya. Oke, rambutan 1 nggak ada. Mata rambutan. Kalau mau rambutan etalase 3 ya, akasia dan rambutan. Oke. Ustazah kasih edukasi dong. Madu itu menggelembung karena dia gas dari perut lebahnya. Karena ada yang ngasih bintang 1 karena dia menggelembung. Dikasihnya bintang 1 guys karena menggelembung, hambiar, habrakadabra ya. Oke ya, akasia dan rambutan etalase 4. Etalase 3 ya. Oke, etalase 3. Habrakadabra, hajim salabim ya. Aku ulang ya guys. Ini akasia ya. Kita ke akasia dan rambutan ya. Lututku sembuh. Sekarang pasukan akasia zah. Tuh, Masya Allah ya. Oke, aku ulang ya. Ini akasia aku sematkan di bawah ya. Ini akasia aku sematkan di bawah ya. Mana dia si akasia tadi, geng? Nah, ini dia akasia. Bismillah ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat,
asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan adalah akasia. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh. 7 tahun udah 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh. Nah, kalau rambutan ini dia. Rambutan ini adalah kebas-kebas. Mbak Lina nih dia, akasia. Akasia etalase 5 kalau mau pesan ya. Etalase 4 ya Mbak Lina. Ini dia akasia, aku sematkan di bawah. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Oke, silakan ya. Kita udah mau tutup nih. Harga rambutan masih bagus nih. Kalau rambutan ini adalah kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan ya. Kebas-kebas, rematik ya. Rambutan 1 belum ada. Nah, kalau teman-teman mau lebih murah, beli akasia dan rambutan ya. Siap Mbak Rumi, thank you ya. Misalnya ada diabetes juga, lutut juga, kebas-kebas juga, ada hipertensi juga ya. Maka rambutan dan akasia beli 2 lebih murah. Langsung COD. Langsung COD ya, dibeli madunya, diminum ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke? Langsung ya, saya udah coba akasia, lonceng za, capcus, mana lonceng? Saya sudah coba 2 kali, siap. Sekarang randu ya. Randu ini dia ya. Randu ini adalah anemia,